Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aset tetap. Kelompok ini dianggotai oleh Olive Osiberani, Putri Arwan, Muhammad Roy Prayuda, dan juga Egidius Ginting. Nah, untuk materi yang akan kami bahas berupa definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, dan penghentian pengakuan aset tetap. Berikut ini saya akan menjelaskan definisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset perusahaan yang relatif jangka panjang dan permanen, seperti tanah, kendaraan, bangunan, gudang, dan peralatan. Tidak ada aturan standar yang menyangkut usia minimum yang diperlukan bagi suatu aset agar dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Banyak definisi tentang aset tetap menurut beberapa para ahli, antara lain, menurut PSAK tahun 2009, nomor 16,2, aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Karakteristik aset tetap adalah aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan dijual kembali, bersikap jangka panjang, dan merupakan subjek penyusutan, serta aset tersebut memiliki substansi fisik, merupakan definisi dari Kiseo tahun 2008 nomor 12. Menurut James Reeve dan kawan-kawan tahun 2010 nomor 2, aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang dan memiliki bentuk fisik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pengakuan di dalam aset tetap. Ada 4 bagian pengakuan untuk aset tetap. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang kedua, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang ketiga, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Menurut Barituan, ada beberapa cara perolehan aset tetap yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pembelian tunai. Aset tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai. Yang kedua, perolehan melalui pertukaran. Untuk bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu ditukar dengan surat-surat berharga. Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Untuk bagian yang kedua, ada ditukar dengan aset tetap lain. Perolehan aset tetap dengan cara ditukar dengan aset tetap yang lain dapat dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu pertukaran aset tetap yang tidak sejenis dan pertukaran aset tetap sejenis. Yang ketiga, pembelian angsuran. Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan sendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Yang keempat, diperoleh dari hadiah atau donasi. Aset tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Apabila aset dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aset dan modal terlalu kecil. Juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aset yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. Yang terakhir adalah aset yang dibuat sendiri. Perusahaan mungkin membuat sendiri aset tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, dan perabot. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang masih idle. Dalam pembuatan aset, semua biaya yang dapat dibebankan langsung seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aset yang dibuat. Apabila pembuatan aset itu menggunakan dana yang berasal dari pinjaman, maka bunga pinjaman selama masa pembuatan aset dikapitalisasi dalam harga perolehan aset. Sesudah aset itu selesai dibuat, biaya bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Pengukuran aset tetap. Aset tetap harus dicatat sebesar harga perolehan.
Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aset tetap siap untuk digunakan. Pajak penjualan, biaya transportasi, asuransi aktiva tetap selama aktiva dalam perjalanan, dan pondasi khusus. Menurut Juan, seluruh pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap hingga siap untuk dipergunakan dicatat sebagai harga perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi: yang pertama, harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Dan yang terakhir, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menggunakan persediaan. Pada prinsip aset tetap yang diperoleh perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Harga perolehan aset tetap meliputi harga faktur dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tersebut sampai dapat digunakan dalam hubungannya dengan kepemilikan sampai aset tetap tersebut siap digunakan dan dicatat sebagai harga perolehan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam standar akuntansi keuangan mendefinisikan sebagai berikut. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat ditetapkan. Jumlah yang didistribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penyajian aset tetap dalam akuntansi. Aset tetap disajikan di neraca di sebelah debit secara sistematis sesuai dengan sifat permanennya atau ukuran kekekalannya, yaitu dimulai dari aset yang paling lama umurnya atau masa manfaatnya sampai kepada aset tetap yang paling lama umurnya atau masa manfaatnya sampai pada aset tetap yang paling singkat umurnya. Akumulasi penyusutan dari aset tetap disajikan sebagai pengurangan nilai aset tetap baik sendiri-sendiri atau secara keseluruhan. Menurut standar akuntansi keuangan, penyajian aset tetap di neraca adalah aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Sebagai contoh dapat kita lihat pada tampilan tabel 1 berikut ini. Penyusutan aset tetap. Menurut komersial PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan aktiva sepanjang masa manfaat. Menurut PSAK 16 jumlah tersebut yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya atau baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan. Menurut komersial PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan aktiva sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, sedangkan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Selanjutnya, jenis-jenis penyusutan aset tetap dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyusutan atau depreciation adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaatnya. Yang kedua, amortisasi atau amortization adalah alokasi sistematik biaya perolehan aktiva tak berwujud, misalnya patent, goodwill, trademark, franchise, dan lain-lain, selama masa manfaatnya. Menurut PSAK, periode amortisasi tidak boleh melebihi 20 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 20 tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi, sehingga untuk tenggang waktu lebih lama, aktiva tidak berwujud diprediksi tidak lagi memiliki manfaat keekonomian. Yang ketiga, deflasi atau depletion adalah proses penyusutan biaya perolehan atas sumber daya alam yang dimiliki perusahaan ke dalam periode akuntansi yang 19 memperoleh manfaatnya. Biaya yang dikapitalisasi biasanya meliputi biaya penguasaan, eksplorasi, dan pengembangan. Selanjutnya ada metode penyusutan aset tetap. Aset tetap dapat disusutkan dengan 3 metode, yaitu yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan penggunaannya, dan yang ketiga berdasarkan kriteria lainnya.
Yang pertama berdasarkan waktu, yang terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode yang mengasumsikan bahwa kegunaan aktiva pada setiap periode fiskal selalu sama. Metode ini merupakan metode yang sederhana dan mengabaikan produktivitas yang efisien dan digunakan secara luas dan mudah dipahami. Yang kedua, ada metode pembebanan menurun. Metode pembebanan menurun adalah metode yang mempertimbangkan bahwa dengan bertambahnya usia aktiva tetap, maka prestasi yang dihasilkan juga menurun. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya, yang terdiri dari dua metode juga, yaitu yang pertama, metode jam jasa. Metode jam jasa adalah metode yang mengasumsikan bahwa pembelian suatu aktiva tetap merupakan pembelian sejumlah jam jasa langsung. Metode ini menggunakan suatu estimasi usia tetap dalam satuan jam jasa. Nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu lalu dibagi dengan total jam jasa dan akan menghasilkan tarif penyusutan per jam. Tarif tersebut dikalikan dengan penggunaan aktiva tetap selama periode untuk mendapatkan beban penyusutan periode. Yang kedua, ada metode jumlah unit produksi. Metode jumlah unit produksi merupakan metode estimasi total unit output yang dihasilkan. Nilai perolehan aktiva setelah dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total unit output yang akan dihasilkan dan merupakan tarif penyusutan per unit output. Tarif ini dikalikan dengan unit produksi yang diukur untuk satu periode dan menghasilkan beban penyusutan untuk periode tersebut. Yang ketiga, berdasarkan kriteria lainnya yang terdiri dari 4 metode, yaitu yang pertama metode berdasarkan kelompok. Metode berdasarkan kelompok adalah metode aktiva yang digabungkan dalam suatu kelompok sehingga penyusutan dikumpulkan dalam suatu perkiraan saja dan tingkat penyusutan dikumpulkan dalam suatu perkiraan didasarkan pada umur rata-rata aktiva dalam kelompok itu. Yang kedua, metode berdasarkan jenis. Metode yang berdasarkan jenis atau komposit digunakan untuk suatu kelompok aktiva tetap yang mempunyai karakteristik dan umur ekonomis yang berbeda. Disebabkan ketidakseragaman umur di antara aktiva tersebut, dicarilah presentasi rata-rata penyusutan yang dihitung dengan membuat suatu analisa terhadap umur dan beban penyusutan periode untuk setiap unit aktiva yang bergabung. Yang ketiga, ada metode aunitas. Metode ini didasarkan pada kriteria waktu yang meningkatkan beban. Dalam perhitungannya, metode aunitas memerlukan penggunaan kalkulasi bunga majemuk. Metode ini pada kenyataannya jarang dijumpai dalam praktek. Yang terakhir, sistem persediaan. Sistem ini dimaksudkan sebagai alternatif lain jika terdapat kesulitan untuk menghitung penyusutan dengan cara biasa. Dalam metode ini, perkiraan aktiva tetap didebet dengan harga perolehan aktiva. Selanjutnya ada penyusutan aset tetap menurut pajak. Menurut Waluyo tahun 2011, metode penyusutan atau depresiasi yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ada 3 metode, yaitu yang pertama metode garis lurus atau straight line, yang kedua metode saldo menurun atau declining balance method, dan yang ketiga ada metode jumlah unit atau unit of productive method. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus adalah penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Adapun contoh penggunaan metode garis lurus yaitu sebuah gedung yang harga perolehannya sebesar 100 juta dengan masa manfaat 20 tahun. Maka penyusutan setiap tahunnya diperoleh sebesar 5 juta rupiah dengan jalan harga perolehan dibagi dengan masa manfaat yaitu 100 juta dibagi 20 yang hasilnya 5 juta. Yang kedua ada metode saldo menurun.
Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Dan pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan taat asas. Adapun contoh penggunaan metode saldo menurun yaitu sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari tahun 2000 dengan harga perolehan sebesar 150 juta dengan masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 50%, maka perhitungan penyusutannya sebagai berikut. Harga perolehan diketahui yaitu sebesar 150 dan nilai sisa bukunya otomatis akan 150 juga. Pada tahun 2000 tarifnya 50%, maka penyusutannya sebesar 75 juta dan nilai sisa bukunya juga akan sebesar 75 juta. Pada tahun 2001 tarifnya tetap 50% dengan penyusutan 37.500 dengan nilai sisa buku juga 37.500. Tahun 2002 tarif penyusutan juga tetap 50% dengan penyusutan 18.750 dengan nilai sisa buku juga 18.750. Pada tahun 2003 yaitu tahun terakhir, tarif penyusutan disusutkan sekaligus dengan penyusutan sebesar 18.750 dan nilai sisa buku otomatis akan menjadi 0. Di dalam peraturan perpajakan tidak menggunakan nilai residu atau nilai sisa, sehingga nilai residu yang biasa digunakan dalam akuntansi komprehensif tidak dapat digunakan pada akuntansi perpajakan. Untuk metode depresiasi memang sama antara akuntansi dan perpajakan, namun di dalam perpajakan nilai residu atau nilai sisa tidak diberlakukan. Jadi apabila aset tetap telah habis masa manfaatnya, tidak terdapat nilai sisa di aset tersebut. Dan apabila aset tetap itu masih ada dalam bentuk berwujud, maka dapat dilakukan revaluasi aset tetap untuk memunculkan kembali nilai aset tetap. Di sini kami menampilkan kolom yang berisi itu kelompok harta berwujud terdiri dari dua, yaitu yang pertama bukan bangunan dan bangunan. Yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok, yaitu yang kelompok pertama masa manfaatnya itu 4 tahun dengan tarif depresiasi penyusutan 25% yaitu dengan metode garis lurus, sedangkan penyusutan dengan metode saldo menurun 50%. Untuk kelompok kedua masa manfaatnya itu 8 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 12,50%, sedangkan dalam penyusutan metode saldo menurun tarifnya itu 25%. Dan yang ketiga ada kelompok 3 dengan masa manfaat itu 16 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 6,25%, sedangkan tarif penyusutan dengan metode saldo menurun itu sebesar 12,50%. Dan yang terakhir ada kelompok 4, masa manfaatnya itu 20 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 5%, sedangkan penyusutan metode saldo menurun dengan sebesar 10%. Yang kedua itu kelompok harta berwujud bangunan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu permanen yang masa manfaatnya itu 20 tahun dan tarif penyusutan metode garis lurusnya 5% dan tarif penyusutan metode saldo menurunnya 0. Yang kedua ada bangunan non permanen dengan masa manfaat 10 tahun dengan tarif penyusutan metode garis lurusnya itu 10% dan tarif depresiasi metode saldo menurunnya itu juga 0. Adapun contoh soal metode saldo menurun yaitu untuk memperoleh mesin baru diketahui harga faktur sebesar 49 juta rupiah, biaya pengiriman sebesar 1 juta rupiah, biaya pemasangan sebesar 1.500.000 rupiah, biaya lain-lain sebesar 500.000 rupiah, potongan tunai sebesar 2 juta rupiah. Maka total atau jumlahnya yaitu sebesar 50 juta rupiah. Alternatif untuk memperoleh mesin tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dibeli dan dibayar tunai. Yang kedua, dibeli dengan kredit angsuran di mana uang mukanya itu 7 juta rupiah dan dibayar di luar faktur
dibayar tunai dengan jumlah angsuran 20 kali per bulan dengan tingkat bunga 12% per tahun. Yang ketiga, mesin diperoleh dengan mengeluarkan saham biasa dengan ketentuan biaya-biaya di luar faktur dibayar tunai yaitu sebesar 3 juta rupiah. Untuk harga faktur dikeluarkan saham sebesar 2.250 lembar dengan nominal Rp20.000 per lembar. Yang keempat, mesin diperoleh sebagai hadiah, hanya saja biaya-biaya di luar harga faktur dibayar tunai yaitu sebesar 3 juta rupiah. Adapun pembahasan untuk contoh soal yang tadi yaitu sebagai berikut. Jurnal yang diperlukan, yang pertama dibeli secara tunai, jurnalnya itu mesin bertambah sebelah debit yaitu sebesar 50 juta rupiah dan kas berkurang sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah juga. Yang kedua dibeli secara kredit angsuran. Adapun jurnalnya yang pertama mesin bertambah 50 juta rupiah di debit dan kas berkurang sebesar 10 juta rupiah di kredit dan utang angsuran bertambah sebesar 40 juta rupiah di kredit. Dan untuk jurnal angsuran pertama dan seterusnya yaitu utang angsuran bertambah di debit sebesar maksudnya utang angsuran berkurang sebesar 2 juta rupiah di debit, beban bunga bertambah sebesar 400.000 rupiah di debit dan kas berkurang sebesar 2.400.000 rupiah di kredit. Yang ketiga ada metode jumlah unit. Metode jumlah unit adalah metode yang didasarkan pada jumlah produksi per periode dibagi dengan jumlah produksi keseluruhan yang diestimasi. Adapun rumus yang digunakan dalam metode ini adalah tarif penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa taksir jumlah produksi. Penyusutan sama dengan produksi setahun dikali tarif penyusutan per unit. Adapun contoh soal untuk metode jumlah unit ini yaitu hitunglah penyusutan jika PT Sentosa pada bulan Januari 2012 membeli sebuah mesin dengan harga 350 juta rupiah dan diprediksi memiliki masa manfaat selama 4 tahun ke depan dengan nilai sisa atau residu sebesar 50 juta rupiah dan diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahun pertama dapat dihasilkan 25.000 unit, tahun kedua dapat dihasilkan 20.000 unit, tahun ketiga dapat dihasilkan sebesar 10.000 unit, dan tahun terakhir atau tahun keempat sebesar 5.000 unit. Adapun penyelesaiannya yaitu tarif penyusutan per unit sama dengan 350 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dibagi 60.000 rupiah, hasilnya yaitu 5.000 rupiah. Maka pada tahun 2012 unit yang diproduksikan tadi 25.000, tarifnya itu 5.000, maka penyusutannya itu 125 juta rupiah. Tahun 2013 unit yang diproduksi 20.000 unit dengan tarif penyusutan 5.000, maka penyusutannya itu 100.000 rupiah, 100 juta rupiah. Tahun 2014 unit produksinya 10.000 dengan tarif 5.000 dan penyusutannya itu 50 juta rupiah, dan tahun 2015 dan tahun terakhirnya itu unit produksinya itu 5.000 rupiah dengan tarif 5.000 dan penyusutan 25.000 rupiah. Terakhir ada penghitungan pengakuan aset tetap. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama dilepaskan. Dan yang kedua, tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat aset tetap tersebut diberhentikan pengakuannya. Adapun contoh soal penghentian pengakuan aset tetap yaitu PT Mara membeli mesin pada tanggal 1 Juli 2012 dengan harga perolehan 400 juta rupiah. Aset tersebut mempunyai umur manfaat 10 tahun dengan nilai sisa atau residu sebesar 80 juta. Pada tanggal 1 Januari 2015, entitas menjual aset tersebut dengan harga 324 juta rupiah. Adapun penyelesaiannya yaitu penyusutan per tahun
400 juta dikurangi 80 juta rupiah dibagi 10 tahun sama dengan 32 juta. Akumulasi penyuntutan sampai tanggal 1 Januari 2015 yaitu sebesar 32 juta dikali 2,5 tahun, maka hasilnya 80 juta rupiah. Nilai tercatat pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu 400 juta dikurangi 80 juta sama dengan 320 juta. Dan keuntungan penjualan aset tetap ya diperoleh sebesar 324 juta rupiah dikurangi 320 juta, maka keuntungannya itu 4 juta rupiah. Adapun ayat jurnal untuk mencatat penjualan mesin tersebut adalah sebagai berikut, yaitu kas bertambah sebesar 324 juta rupiah di debit, akumulasi penyuntutan bertambah sebesar 80 juta rupiah di debit juga, dan mesin sebesar 400 juta rupiah di kredit, dan keuntungan dari penjualan aset tetap sebesar 4 juta rupiah. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah aset tetap merupakan aset perusahaan yang relatif jangka panjang dan ranah kendaraan bangunan, gudang, dan peralatan. Tidak ada aturan standar yang menyangkut usia minimum yang diperlukan bagi suatu aset agar dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Barang yang diklasifikasikan dan dicatat sebagai aset tetap termasuk tanah, bangunan, atau peralatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara luas aset tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada aset tetap berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik dan nyata, dan digunakan dalam operasional seperti tanah, bangunan, peralatan, dan juga mesin. Yang kedua, ada aset tetap alam, seperti timbang dan juga hasil utang. Yang ketiga, ada aset tetap tidak berwujud, yaitu aktiva yang berupa hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai dan hak paten, hak cipta, merek dagang, dan termasuk pula persetujuan dan itu tadi pemaparan materi yang kami bawakan tentang aset tetap. Semoga apa yang kami berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Muhammad Roy Prayuda undur diri. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.